Oke, baik ya, kita lanjutin. Tadi berhubung waktu ngerekam handphonenya lowbat, potong gitu. Nah, jadi kita lanjutin. Oke. Ini vaksin nih. Katanya kan tadi 7 vaksin ya. 3. 3. Tapi aslinya 7. Maksudnya jenis yang divaksin itu ada 7 yang dihindari dari virus-virusnya. Kayak gitu. Ini yang kucing. Ini kan kalau anjing yang ini, kalau kucing yang ini. Oke. Beda lagi kayak. Nah, jadi akhirnya ada 3 vaksin ya. Vaksin ini kemana nih dulu? Nah, kan gini ya. Di maskapai penerbangan ada peraturan. Kalau mau bawa pet, dia harus divaksin dulu. Iya. Nah, kemana dulu vaksinnya, Kak? Vaksin itu bisa dilakukan di dokter hewan manapun. Kayak gitu, yang terdekat dengan wilayah kita. Nah, seperti itu. Berhubung teman-teman Goldie udah punya dokter hewan gitu ya, karena Goldie itu pernah sakit ya, Kak ya. Iya. Sering sekali. Pertama dia biasalah kucing ya. Dia berkelahi, menunjukkan jati dirinya, perkasaannya. Jadi dia sampai luka parah ya, Kak ya. Sampai bau busuk di daerah bawah tengkuknya sini. Tertusuk apa gitu. Ya. Gitu, jadi sampai dia harus dibawa ke dokter gitu ya, karena takut infeksi, itu baunya sudah luar biasa ya, Kak ya. Habis itu oleh dokter dijahit kayaknya kemarin ya, dan diberi apa gitu ya. Iya, dan sampai berapa lama dikasih ini ya, apa ya, Kak ya, kayak warna antibiotik atau apa kayak gitu, sama warna kayak biru helm gitu, Kak. Oh iya, supaya dia kan tidak menggaruk di sini. Iya, karena dia akan menggaruk dan ya. sempat itu lepas Robek. satu jahitannya, karena pada saat itu Goldie belum di steril. Jadi kan dia lagi masa mau kawin, akhirnya dia melarikan diri dari rumah gitu. Dan itu ingat betul, lagi banjir besar se-Kalimantan Selatan tahun 2021 ya. Awal tahun ya. Iya, bukan akhir-akhir, awal tahunnya, awal tahun Januari itu. Kan saya terdampak. Iya, terdampak. Nah itu lepas satu jahitan. Nah gitu. Ya, jadi emang dikasih dokternya kayak apa ya? Kuler apa istilahnya? Iya. Dipasang Jadi pasang gini biar Goldie-nya nggak menggaruk. Nah, habis itu Goldie itu juga karena dia main sama teman-temannya ya, dia juga ikut jamur. Iya. Itu kena jamur juga. Luar biasa. Habis itu juga dia pernah sakitnya apa ya kemarin? Kayak demam, tidak mau makan sampai kita bawa gitu kan. Beberapa hari lama dia nggak mau makan. Nah, jadi ketika kita datang ke dokter hewan ini ya, itu udah akrab sama Goldie. Nah, jadi enak nanya-nanyanya. Nah, mungkin bisa ceritain, Kak, nih, habis dibawa ke dokter, arahan dokternya kayak gimana? Nah, lalu kemudian kan kata dokter, ini nanti setelah divaksin rabies dan vaksin 1 ya kalau untuk Goldie itu, nanti vaksin 2 1 bulan lagi. Nah, lalu kata beliau bahwa antibodi terkait dengan rabiesnya itu akan aktif setelah 21 hari kayak gitu. Oke, jadi satu kali datang itu dapat dua vaksin langsung ya. Vaksin 1 sama vaksin rabies, tidak masalah kata beliau. Dan gitu. Itu teman-teman nggak ini ya, satu jarum enggak, tapi langsung. Satu jarum dikasih dalamnya 2 vaksin gitu ya. Jadi satu kali suntik aja. Cuman Goldie kemarin dapat ini ya, keistimewaan, dia dapat gratis vitamin. Disuntik vitamin. Jadi Goldie sama dokternya 2 kali suntik ya. Satunya vaksinnya tuh 2 jenisnya, untuk rabies dan yang biasa tadi kayak. Nah, satu lagi disuntik vitamin. Nah, terus gimana, Kak, setelah disuntik? Nah, kemudian kata beliau tadi setelah 21 hari ini kata beliau karena mau dibawakan, berarti nanti akan ada lagi istilahnya tes titer antibody bahwa darah Goldie itu memang sudah terbentuk antibodinya untuk anti rabies tadi itu. Dan minimal 21 hari gitu. Jadi habis divaksin terbentuk antibodi 21 hari prosesnya. Habis itu nanti ada tes titer kayak. Tes titer diambil darah Goldie. Untuk membuktikan bahwa Goldie sudah ada antibodi yang untuk anti rabies gitu. Nah, dari situ kata beliau ini kalau di daerah Banjarmasin, nah itu kemarin kata beliau adanya di Banjarbaru kayak gitu. Lalu kan tapi kata beliau juga coba aja lah itu ke Banjarbaru gitu. Ke Banjarbaru. Pengambilan darahnya ke Banjarbaru. Lalu kemudian kata beliau nanti minta izin lagi ke bagian karantina kayak gitu. Habis itu nanti minta izin lagi ke bagian provinsi akan mengirim suratnya ke Jogja, itu kata beliau. Baru dapat lagi perizinan ke karantina yang ada di dekat bandara, baru boleh berangkat, itu kata dokter hewan. Cuma beliau juga tetap memberikan arahan, coba konsultasikan lagi ke
bagian tadi karantina pertanian Kota Banjarmasin, kata beliau. Insya Allah bisa aja di chat gitu. Nah saya juga dapat nomor Badan Karantina Pertanian Banjarmasin itu lewat websitenya mereka, ada nomor WA-nya. Jadi akhirnya menghubungi karantina pertanian Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Oke. Jadi dokter udah ngasih tahu informasi nih teman-teman. Iya. Cuman more information kalau dokter hubungi lagi tempat karantina tadi ya. Iya, kayak gitu. Kayak itu letaknya di mana sih Kak kalau di Banjarmasin? Saya lupa di daerah Banyak Sutoyo apa di mana kayak gitu. Nanti saya cek lagi. Tapi saat ini masih berhubungan via WA. Berhubungan Iya, terus WA. katanya kayak gimana Kak? Udah sudah vaksin rabies nih, di apa katanya? Nah ternyata alhamdulillah ketika kita chat sama bagian admin dari dinas pertanian tadi, karantina pertanian tadi, kata beliau untuk tes titer memang ada dua, ada di Banjarbaru, ada di dinas pertanian. Sekarang di sini di karantina pertanian maksudnya. Nah lalu beliau juga memberikan syarat-syarat ya untuk bisa tadi mendapatkan izin karantina dan izin perpindahan area tadi ke Jogja kayak gitu. Nah enaknya alhamdulillah adminnya sangat ramah gitu. Friendly ya, friendly. Jadi kita nyaman ya. Nyaman. Tanya ini walaupun awal-awal tuh beliau agak slow respon. Habis kan saya bilang lagi, ini gimana admin gitu, rencana saya mau bawa ini bulan Januari tahun 2024. Lalu beliau balas maaf slow respon. Habis itu responnya langsung terus cepat gitu, mulai dari syarat disampaikan. Habis di karantina ini tadi untuk titer gitu ya, titer, kemudian juga surat sehat hewan juga bisa dapat. Jadi nama aja karantina, bukan berarti goldinya di karantina bukan nanti tes titer aja goldinya dibawa kan, diambil darah ya kan, dicek lebih ini ya. Tadi kan rencananya ke Banjarbaru ya. Alhamdulillah lebih dekat. Tapi bagi teman-teman misalnya ada yang di Banjarbaru, berarti kan yang lebih dekatnya di Banjarbaru atau di mana kota kalian bisa cek gitu tanya aja ke dinas karantina pertanian terdekat. Beliau bisa coba bantu. Cek di Google ya, cari website atau media sosialnya seperti itu sih. Ini abis nanti diambil darah nih 21 hari kemudian ya, datang ke sana diambil darah goldinya. Habis diambil darah terus apa tuh Pak? Nah kan dicek lab nih. Nah dicek lab, sehingga saya ini ada bayarnya nanti, tapi belum tanya langsung ke beliau berapa totalnya, tapi yang saya dapatkan di internet itu sekitar 200 ribuan kayak gitu untuk tes darah yang titernya diuji titer antibody terkait dengan rabies. Nah setelah dinyatakan dia negatif, maksudnya kan negatif ya maksudnya lah, berarti artinya dia antibodinya terbentuk gitu maksudnya kan, antibodinya terbentuk, berarti kan dia ready untuk bisa pindah area kayak gitu misalnya. Nah lalu kemudian nanti baru bisa dia diberikan surat sehat hewan tadi itu. Nah surat sehat hewan ini baru dibawa ke dinas karantina yang dekat dengan bandara. Kalaunya di di Banjarmasin kan berarti bandara Samsudinor. Nah kata dinas karantina pertanian kemarin dekat dengan Hotel Rodita yang ada di Banjarbaru. Ya Banjarbaru dekat bandara. Datang ke sana yang itu juga dibawa goldinya untuk dilihat kayak gitu loh. Nah baru dapat izin surat karantinanya. Jadi kalau di sana diamati gitu ya. Diamati dengan gitu. Membawa semua tadi buku vaksin, surat sehat dari dinas karantina pertanian Banjarmasin tadi, sama yang tadi tes uji titernya. Nah terus nih Kak, tadi kan kalau kita mau ke titer tuh kan ada syarat-syaratnya tadi itu. Nah apa sih syarat-syaratnya tuh Kak? Syarat titer tadi harus buku vaksin. Buku vaksin lagi satu. Sudah rabies. Buku vaksin ya. Sudah punya buku vaksin teman-teman sekalian, yang dia tuh sudah divaksin rabies. Nah jadi kita tinggal setelah disuntik rabies itu 21 hari kemudian kita bawa di karantina pertanian tadi ya, diambil di titer, habis itu di lab dulu ya, kelihatan darahnya kayak gimana kalian Goldi. Habis itu yang terakhir itu dibawa ke karantina pertanian dekat bandara. Pertanian dekat bandara untuk pengamatan Goldi. Lebih lanjut agar hasil akhir yaitu dapat izin untuk melakukan penerbangan tadi. Yang jelas itu sebelum terbang ya kan? Iya, sebelum terbang. Oke. Kayak begini Kak. Dan itu harusnya memotong sebentar. Nah, itu juga harus 1 hari sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena maskapai yang tadi ekonomis dia hanya menerima izin tadi dari dinas karantina pertanian itu 1 hari saja suratnya hanya berlaku 1 hari. Jadi
1 hari sebelum terbang iya, bokusan, enggak boleh jarak lama-lama gitu ya. Itu sih yang untuk yang tadi. Jadi harus itu cara penting ya. Dia agak ribet teman-teman, tapi demi hewan kesayangan biasanya kan kita harus berusaha lebih baik tanggung jawab sebagai babu. Jangan istilahnya gitu ya. Yang majikannya adalah petnya, kitanya kayaknya jadi babu. Oke, terus Kak mau kasih bocoran nih Kak, untuk biaya vaksin Goldie rabies itu berapa sih Kak habisnya? Oke, sebenarnya teman-teman untuk vaksin rabies itu ada yang gratis sebenarnya. Jadi ibaratnya tidak menunggu mau pindah area atau apa baru kita vaksin, tidak. Jadi biasanya dari dinas pertanian atau dinas kehewanan peternakan ya, bukan kehewanan, dinas peternakan itu nanti ada berkala mereka akan melakukan kayak pekan raya apa sih istilahnya kayak gitu ya, untuk kemudian memberikan vaksin gratis rabies kepada hewan-hewan yang ada di lingkup wilayah tanggung jawab mereka. Nah kalau misalnya itu tidak ada, teman-teman perlu cepat, teman-teman datang aja ke dokter hewan. Nah kalau ke dokter hewan biaya untuk vaksin rabies itu 100.000 Kak ya? Iya. Kalau vaksin 1 itu 200.000, nanti vaksin 2 itu 225.000. Kalau kita kemarin pertama bawa itu 300.000 totalnya. 300.000 satu kali datang kemarin teman-teman. Untuk vaksin rabies dan vaksin yang pertama ya, tadi yang pertama. Nah itu belum ditambah nanti vaksin yang keduanya. Ketiga apa Kak? Ketiganya ya rabies kan tadi. Oh iya, ketiganya rabies. Jadi ini kayak ngeloncat gitu ya? Iya, karena boleh vaksin 1 ke vaksin 3 gitu. Rabies. Vaksin 2-nya tuh nyusul. Jadi kalau ini aja sudah 300 nih, 2 nih. Yang satu ini berapa ya Kak ya? 225. Nah 225 berarti 525.000. Belum nanti ditipar. Iya, ditipar. Oke, itu untuk vaksinnya aja ya, kegiatan vaksinnya. Belum nanti ongkos akomodasi Goldie naik pesawat. Ya itu nanti gitu beda lagi supaya teman-teman tahu. Belum lagi kita nyiapin tempat Goldie nih, pet kargonya Goldie biar dia aman gitu ya. Belum kita nyiapin Goldie banget nih, biar fisiknya gitu ya, perasaannya biar tenang hari ini gitu ya. Nah mungkin ini sebagai gambaran sih buat kita ketika kita sayang hewan kita gitu ya, karena kan kucing ini juga hewan yang disayangi Rasulullah ya, disayangi Rasulullah gitu ya. Alhamdulillah kita punya rezekinya. Jadi kita go to Jogja buat Goldie, kita urus sesuai dengan prosedurnya. Iya. Oke. Bisa diangkat dulu nih Goldie-nya nih. Kita mau say goodbye dulu. Lagi bobo. Mudah-mudahan dia mau ya, karena memang tipenya ini adalah introvert. Ya, dia introvert. Ya, Goldie cuma dia ini besar banget ya teman-teman ya, dan dia juga warnanya tuh kayak keemasan atau kayak gimana ya, makanya namanya Goldie. Ini dia tidak suka. Jadi Goldie ini memang tidak suka digendong. Dia juga tidak suka di pangku. Nah itu dia, nggak kelihatan ya. Iya, dia cowok. Iya. Oke, mungkin diangkat dulu nih. Kita udah kelihatan. Kita goodbye dulu. Di situ aja. Dadah dulu, dadah. Dadah. See you. Semoga kita bisa sering-sering lagi hal yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.